warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadira Azahra dari kelas 10-4. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Pernah nggak sih kalian lihat harga jajanan di kantin naik, tapi tetap aja banyak yang beli? Atau waktu game baru rilis, semua orang buru-buru download, padahal memori di handphonenya udah penuh. Nah, itu semua ada hubungannya sama permintaan dalam ekonomi. Di video ini, aku bakal jelasin gimana permintaan bisa berubah tergantung kebutuhan, tren, dan harga. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, kita sering melihat bagaimana masyarakat membeli berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh keinginan serta kemampuan seseorang untuk membeli suatu produk. Dalam ilmu ekonomi, hal tersebut dikenal sebagai permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan dan kemauan untuk membayar pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam kegiatan ekonomi, kita sering melihat perubahan harga yang memengaruhi jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Fenomena ini dapat dijelaskan dalam hukum permintaan, yaitu hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu hukum permintaan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum permintaan adalah aturan dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Bunyi hukumnya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena saat harga barang mahal, orang berpikir 2 kali untuk membeli. Sedangkan saat harga murah, orang cenderung membeli lebih banyak. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu ketika harga roti di kantin naik, yang harga awalnya 5.000 menjadi 8.000, siswa yang membeli akan jadi lebih sedikit. Tapi saat diskon atau harga turun, akan menjadi lebih banyak yang membelinya. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Biasanya miring dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang dibeli. Dalam ekonomi, kita nggak cuma bicara soal harga dan barang, tapi juga tentang bagaimana keduanya saling memengaruhi. Kurva permintaan menggambarkan hubungan itu dengan jelas. Ketika harga berubah, jumlah permintaan pun ikut berubah. Bayangkan, kamu sedang ingin membeli baju baru, tapi setelah tahu harganya naik, kamu jadi mikir 2 kali. Atau saat ada tren baru, tiba-tiba semua orang ingin beli model yang sama. Semua perubahan itu bisa dijelaskan lewat faktor-faktor permintaan. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga, semakin sedikit orang yang mau membeli. Sebaliknya, kalau harga turun, permintaan biasanya naik. Contohnya, saat harga es krim turun, lebih banyak orang yang membeli. Yang kedua, pendapatan konsumen. Kalau pendapatan naik, orang cenderung membeli lebih banyak barang. Tapi kalau pendapatan turun, permintaan bisa berkurang. Contohnya, saat seseorang mendapat bonus, ia mungkin membeli lebih banyak pakaian atau makanan enak. Yang ketiga, selera atau tren. Selera masyarakat yang berubah bisa memengaruhi permintaan. Kalau sesuatu lagi tren, permintaannya meningkat. Contohnya, saat sepatu model tertentu viral di TikTok, banyak orang yang ikut membeli. Yang keempat, harga barang pengganti atau substitusi. Jika barang pengganti naik, maka permintaan terhadap barang lain bisa ikut naik. Contohnya, kalau harga teh naik,
orang bisa beralih membeli kopi. Yang kelima, harga barang lengkap atau komplementer. Kalau harga barang pelengkap naik, permintaan terhadap barang utama bisa turun. Contohnya, jika harga bensin naik, permintaan mobil bisa menurun. Yang keenam, harapan atau ekspektasi di masa depan. Kalau orang yakin harga akan naik, mereka akan bisa membeli sekarang. Tapi kalau diperkirakan turun, mereka akan menunda pembelian. Contohnya, jika diperkirakan harga beras akan naik minggu depan, orang akan lebih banyak membeli hari ini. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin besar permintaan terhadap barang dan jasa. Contohnya, di kota padat penduduk, permintaan rumah dan makanan cenderung tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Yang pertama, berdasarkan daya beli. Ada permintaan efektif dan permintaan potensial. Yang kedua, berdasarkan jumlah pembeli. Ada permintaan individu dan permintaan pasar. Yang ketiga, berdasarkan waktu, ada permintaan sekarang dan permintaan masa depan. Selanjutnya, contoh kasus sederhana. Saat game Genshin Impact menawarkan karakter baru dengan diskon top up, banyak pemain membeli Primo Game. Tapi setelah harga kembali normal, permintaan turun. Itu adalah contoh nyata hukum permintaan dalam ekonomi digital. Kesimpulannya, permintaan adalah keinginan dan kemampuan untuk membeli barang atau jasa. Permintaan dipengaruhi oleh harga, pendapatan, selera, dan faktor lainnya. Hukum permintaan, jika harga naik, permintaan turun. Jika harga turun, permintaan naik.